Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Materi hadis Bukhari 457. An Abdullah bin Ka'b bin Malik an Ka'bin annahu taqadha ibn Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fa kharaja ilaihima hatta kashafa sijfa hujratihi fanada ya Ka'bu qala labbaika ya Rasulullah qala dha min dainika hadza wa auma'a ilaihi ay asyatra qala laqad fa'altu ya Rasulullah qala kum faqdih. Sahabat Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau menyampaikan bahwa sahabat Ka'ab ini nagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Ternyata biasa orang yang ditagih biasanya lebih kencang suaranya dari orang yang nagih, yang punya hutang. Waktu hutang aja mintanya luar biasa. Begitu udah dikasih kepercayaan, dibantu, waktunya bayar repot sekali. Lalu karena ada sesuatu perselisihan, Nabi seperti biasanya ingin membantu menyelesaikan, membantu mencarikan solusi supaya masyarakat tidak banyak di antara masyarakat yang terjadi perselisihan. Lalu Nabi menyampaikan, sahabat Ka'ab, cobalah kasih keringanan, kurangi saja biar dia itu bayar separuhnya saja. Kata sahabat Ka'ab, udah dikurangi Nabi, tapi Ibnu Abi Hadrat aja yang gak mau bayar itu. Ini Bukhari 457. Pelajaran kalau kita kira-kira gak bisa bayar utang, jangan ngutang. Kecuali darurat dan kita insya Allah bisa nyicil, silahkan bisa bayar. Nabi menyampaikan, Anda bayar. Abdullah bin Abi Hadrat, bayarlah. Itu Nabi seperti itu. Karena kalau nggak bayar utang tuh besok berat itu. Jangankan orang biasa, orang ahli jihad, orang syahid saja gara-gara hutang itu terkendala besok. Nggak bisa bayar utang, besok itu terkendala mau masuk surga itu. Meskipun kita meninggal dalam keadaan syahid. Hadis berikutnya 457. Anna rajulan aswada imra'atan sauda akana yakumul masjida famata fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata. Qala afala kuntum adantumuni bihi dulluni ala qabrihi au qala qabriha fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Nabi itu luar biasa. Kepada pegawainya sampai pegawai terendah itu ingat Nabi. Pegawai terendahnya enggak kelihatan, yang bantu bersih-bersih di masjid. Ada laki, ada perempuan. Kemana ini? Wafat Nabi. Kok nggak dikasih tahu? Akhirnya Nabi datang ke kuburannya, mensolati di kuburannya. Padahal udah disolati. Dan bukan kekhususan. Bahkan sahabat banyak yang makmum. Ini hadis Bukhari. 457, 460, 1337. Hadis berikutnya yaitu 459. Lamma unzilat al-ayatu min suratil Baqarah fir riba kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi faqara'ahunna 'alan nasi thumma harrama tijaratal khamri. Allah melalui lisan nabinya menyampaikan agar masyarakat itu tenang, maka jauhilah riba. Jauhi juga barang-barang yang memabukkan. Jangan berdagang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah.
Kalau hidupnya negara, rumah tangga pengen tenang. Hadis berikutnya 460. Kanat takumul masjid annam ra'atan aw rajulan kanat takumul masjida wala urahu illa ra'atan. Wala adunnuhu illa ra'atan. Fadzakara haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala qabri. Kalau urah itu diperlihatkan. Arahu kalau a itu melihat. Kalau a itu. Berikutnya Bukhari 461. Menurut sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritam minal jinni tafallata alayya al-barihata aw kalimatan nahwaha liyaqta alayya as-salata fa amkanani Allahu minhu fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ada ifrit ini datang tiba-tiba kemarin malam untuk mengganggu sholatku. Jadi sholat itu sampai Nabi saja ingin diganggu oleh yang mengganggu, ifrit jin. Fa'amkanani Allahu, kemudian atas izin Allah tidak diberi kemampuan itu untuk mengganggu Nabi, karena memang illa ibadiyas salih. Fa'amkani Allah minhu fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Kemudian atas izin Allah sebenarnya Nabi bisa menangkap dan memenjarakan itu yang mengganggu itu. Tapi karena Nabi menghargai doanya Nabi Sulaiman, Rabbi ufirli wa habli, yaitu mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di, di antara umatnya yang dapat diperintahkan oleh Nabi Sulaiman itu adalah jin. Oleh karena itu dia kepingin menjaga kemuliaan Nabi Sulaiman. Yang penting jin itu tidak mengulangi mengganggu lagi. Tidak kepingin menyakiti kaumnya Nabi Sulaiman. Yang penting tidak mengganggu lagi itu kaum jin. Orang sekarang mantan panglima, jenderal bintang 4 enggak dihargai. Nabi itu mengajari menghargai. Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Kalau kita biasanya tidak bisa melihat. Berdasarkan Al-A'raf ayat 27, kalau Nabi itu khasum bin Nabi. Berikutnya yaitu Bukhari 462. Sami Abu Hurairah taqal ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Faja'at birajulin min bani Hanifah yuqalu lahu Thumamah ibnu Utsal. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi fakharaja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala atliku Thumamata fantalaqa ila nahlin qaribin minal masjidi faghtasala thumma dakhala al-masjida faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada seorang bernama Thumamah bin Utsal dari Bani Hanifah. Lalu tadinya dia sangat benci kepada kota Mekah, sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikan, apa sih salah saya itu apa? Salah kita sahabat-sahabat yang ada di Madinah ini apa? Demikian juga salah Islam itu apa? Salahnya kok kalian ini benci, kamu benci sekali kepada Islam, kepada kita. Cobalah kamu lihat nih keadaan kita. Lalu oleh Nabi diperlihatkan, karena mereka ditahan di 3 hari di masjid. Tujuannya apa?
supaya dia bisa melihat sebenarnya apa sih kegiatan umat Islam. Karena umat Islam itu apalagi di masjid, tidak ada caci maki, tidak ada dendam, tidak ada provokasi kebencian. Akhirnya dia terpengaruh dengan akhlaknya Nabi dan akhlak para sahabat, akhirnya dia masuk Islam. Karena memang umat Islam tidak haus darah, tidak harus peperangan. Justru kalau berperang itu untuk membela diri daripada dibunuh duluan, yang mempertahankan diri. Jadi jangan mudahlah kita bermusuhan, apalagi berperang, meskipun kita beda agama. Kalau bisa tunjukkan doa kita dan akhlak kita sebaik-baiknya. Baru kalau dalam keadaan terjepit, darurat, terpaksa untuk membela diri, lain lagi. Bukhari 462, 469, 2422, 2423, 4372. Berikutnya yaitu Bukhari 463. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, usiba Sa'dun yaumal khandaq fil akhal fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin falam yaruhum wa fil masjid khimah min bani Ghifar illa dam yasilu ilaihim faqalu ya ahlal khaymah ma hadha alladhi ya'tina min kibalikum fa idzan Sa'dun yaudu jurhu daman famata fiha. Ini hadis menunjukkan bahwa di masjid Nabi itu, di sekitarnya itu ada tempat, ada khemah. Jadi di setiap masjid itu kalau bisa ada tempat penginapan, mudah, gratis bagi orang yang mampu atau yang tidak mampu. Mungkin kalau yang mampu bayar, yang nggak mampu nggak bayar. Jangan sampai kita punya masjid, punya musola ditutup. Kalau ada orang mohon maaf, sakit perut, dia pingin pipis dan lain sebagainya, masjidnya ditutup, bisa dibayangkan. Kalau nanti dia pipis di jalanan, dimarahi. Sedangkan masjid yang mestinya bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat tertutup. Tapi kalau nggak ditutup kan kotor, justru itulah untuk membantu kehidupan. Oleh karena itu, bantuan uang, bantuan pembangunan, jadi itu semuanya misal dipusatkan di masjid, masjidnya tidak ada kepentingan dunia, jabatan, politik, tapi betul-betul untuk membantu kebutuhan masyarakat, apalagi musafir, apalagi orang yang betul-betul butuh bantuan makan, minum, lalu di situ mungkin ada apotek, ada puskesmas di masjid itu. Gimana caranya kebutuhan masyarakat itu bisa dibantu? Apalagi dibayangkan kalau di Pantura seperti itu. Di zaman dulu itu orang kalau sudah sama-sama waktu libur pulang antri luar biasa. Sedangkan kalau namanya orang sudah sakit, udah pingin pipis dan lain sebagainya, bisa dibayangkan. Bukhari 463, 2813, 3901, 4117, 4122. Berikutnya yaitu hadis 466 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqultu fi nafsi ma yubki hadha syaikha iyakunillahu khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abdu wa kana Abu Bakrin a'lamana. Qala Abu Bakrin la tabki inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Nabi pernah menyampaikan, ada seorang hamba disuruh memilih antara dunia dan di antara kenikmatan yang ada di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih kenikmatan yang di sisi Allah. Kalau di dalam redaksi yang lain, Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu hadis Bukhari riwayat Siti Aisyah 4435, 4440, Fathul Bari juz 8 halaman 174, 100,
72. Ketika hamba itu disuruh memilih, lebih memilih nikmat yang ada di sisi Allah. Artinya lebih memilih kalau tiba waktunya, ya di sisa umur beliau semakin mendekat kepada Allah. Artinya memilih akhirat. Lalu kebetulan tiba waktunya, ya lebih memilih wafat. Karena nikmat sebenarnya kalau memang sudah ditakdirkan waktunya wafat dan menurut Allah sudah berhak untuk menempati surganya dan dekat dengan nabinya, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, maka lebih memilih kenikmatan yang sebenarnya. Nah, waktu mendengar fatwa atau pidato seperti itu, ceramah seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis. Karena sahabat Abu Bakar sadar bahwa yang dimaksud hamba lebih memilih kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Abu Bakar sadar bahwa Nabi segera akan wafat. Yang aneh orang sekarang umur sudah 50 lebih, bahkan 60 lebih, uban sudah banyak, gigi sudah banyak yang rontok, badan sudah banyak yang keriput, yang lemah, yang sakit, tapi masih nggak ingat tentang kematian. Lah ini, kalau dulu sahabat itu mudah tersentuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sekarang setiap detik dikasih Al-Quran dan As-Sunnah malah dibilang aliran keras. Hadis Bukhari 466, 3654, 3904. Lalu kelanjutan dari hadis itu, kharaja Rasulullah fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bihirqatin faqa'ada 'alal mimbar fahamidallaha wa athna 'alaihi thumma qala innahu laisa minan nasi ahadun amanna 'alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakrin ibni Abi Quhafata walau kuntu muttakhidhan minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin khullatul Islam afdalu. Suddu anni kulla khawkhah fi hadzal masjid wa ira khawkhati Abi Bakrin. Karena andai saja aku boleh membuat sesuatu kekasih, maka aku jadikan sahabat Abu Bakar sebagai kekasih. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sangat bangga dan sangat memuliakan sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar. Sampai Nabi berpesan, nanti jalan yang dari arah rumah sahabat Abu Bakar jangan ada penghalang untuk menuju ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu nanti tidak semuanya jalan itu dibuka. Jadi ada jalan tertentu demi untuk keamanan masjid di sekitar Madinah dan kota di sekitar Madinah itu ada portal kalau bahasa kita. Yang dibuka itu di arah rumahnya sahabat Abu Bakar menuju Masjid Madinah. Kenapa begitu? Bagaimana dengan sahabat yang lain? Sahabat Ali misal, Siti Fatimah atau sahabat Ali, Siti Fatimah putrinya, Sayyidina Ali mantunya. Kalau rumah Sayyidina Ali, rumah Siti Fatimah itu dalam area masjid. Jadi ya memang menyatu dengan masjid. Udah pasti nggak ada yang ditutup. Sedangkan sahabat Abu Bakar, kenapa sampai Nabi berpesan jangan ada penutup portal antara rumah sahabat Abu Bakar dengan masjid? Karena rumah sahabat Abu Bakar agak jauh dari masjid, di luar area masjid. Nah, itu begitu kata Bukhari 467, 3656, 3657, 3738. Lalu Bukhari 470. Kuntu qa'iman fil masjidi fa'asabani rajulun fanadhartu fa'idzan Umar bin al-Khattab faqala idhhab fa'tini bihadaini faji'tuhu bihima qala man antuma aw min aina antuma qala min ahli at-Ta'ifi qala kuntuma min ahli al-baladi la uja'tukuma tarfa'ani aswantakuma fi masjid Rasulillah. Hadis Bukhari 470 ini memberi pelajaran. Kalau bukan hal yang penting, nggak usah diumumkan dari masjid. Kalau hal penting, boleh. Kira-kira begitulah. Jangan sampai kita mengumumkan dari masjid, yaitu
mohon maaf ya, senam itu penting loh. Tapi kalau senam yang lagunya poco-poco, mohon maaf, apalagi cecak rowo, jangan diumumkan dari masjid. Apalagi kalau yang senam itu pakaiannya ada yang terbuka auratnya. Tapi kalau olahraga seperti olahraganya TNI Polri itu yang lagunya ada lagu semangat perjuangan supaya menambahkan semangat olahraga. Apalagi kalau seperti kami dulu juga pernah dirindam itu, termasuk di Markas Komando Angkatan Udara, kami juga pernah mengikuti di Kohanut Nas, di Halim Perdana Kusuma di sana, di Makohanut Nas, termasuk di Mabes Abri juga pernah kami ikut. Itu diajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup dan seterusnya begitu kan. Lain lagi tuh semangat supaya lagunya lagu semangat perjuangan, olahraganya juga. Yang nggak boleh ini lagu-lagu yang melahirkan ya mengundang syahwat dan lain sebagainya lah. Berikutnya yaitu Bukhari 472. Sa'ala rajulun an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mimbar ma tara fi salatil lail qala mathna mathna. Fa idza khashiya as-subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil laili witran fa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bih. Jadi di sisa umur, kalau toh kita masih muda ya latihan. Sisa umur itu mbok yo sebelum subuh bangunlah. Salat malam 2 rakaat diakhiri dengan witir, lalu nunggu salat subuh. Begitulah sambil baca Quran, sambil berzikir. Umur sudah sepuh masih aja. Fa'utir biwahidatin tutiru laka ma qad sallaita. Berikutnya Bukhari 474. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa'aqbala thalathatu nafar fa'aqbala itsnan ila Rasulillah wa dhahaba wahid fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fajalasa wa ammal akharu fajalasa khalfahum falamma fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anis thalathati amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa ammal akharu fastahya Allah minhu wa ammal akharu fa'arada Allah anhu. Ada 3 orang. Lalu yang satu di depan ada tempat kosong. Majulah ke depan karena di situ ada pengajian untuk mendengarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, penjelasan yang tidak ada kepentingan dunia dan politik. Yang berikutnya karena agak malu duduk agak jauh di shop berikutnya. Yang ketiga dia pulang, mungkin tak alasannya apa atau karena malu, nggak ikut ngaji. Lalu Nabi menyampaikan, bagi orang yang sesuai usaha dan keinginannya, berarti dia menjemput hidayah. Allah sangat bangga kepada orang seperti itu. Bagi orang yang malu, Allah juga akan malu-malu kalau bahasa kita untuk memberikan sesuatu. Oleh karena itu kalau hidayah itu jangan malu-malu lah untuk kebenaran itu. Justru kita harus berusaha dan berlatih supaya kita mendapatkan hidayah itu tadi. Jemputlah hidayah. Rizki sudah diberikan, tinggal doa dan usaha. Jadi dijemputlah rizki itu. Kalau nggak dijemput, burung saja itu keluar dari sangkarnya, terbang itu pakai paruhnya. Ayam juga begitu keluar dari dari tempatnya pakai diceker-ceker itu kan. Masa manusia mah kerjanya mah tidur aja. Jadi harus berdoa, sholat, berdoa. Lalu bisa apa yang bisa dikerjakan. Misal di rumah misal bersih-bersih atau belajar atau berzikir atau apa sebisanya, tentu menurut tahapan. Bosan begini, bosan begini. Begitulah. Yang penting ada kegiatan. Itu. Sedangkan yang lain karena dia pulang ya nggak dapat hidayah itu. Amma ahduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa ammal akhar fastahya Allah wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Bukhari 474. Berikutnya
475 annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Nabi itu saking dia itu takut kalau auratnya kelihatan, sampai kalau misal istirahat di masjid, tidur-tiduran, itu kakinya itu ditumpukin ke kaki satunya. Oh, kalau kita kadang-kadang pakaian belum jadi udah dipakai keluar itu kan. Kadang-kadang di atas ditutupi, di bawah yang kelepas. Di bawah ditutupin, atas yang kelepas. Orang sekarang. Bukhari 475, padahal Nabi seorang laki-laki. 5969, 6287. Kalau kita terbiasa dengan parfum, maka kita mudah mendeteksi bahwa ini bau sesuatu yang bau sampah misal. Tapi kita yang biasa hidup di sampah, bukan berarti sampah ini tidak bagus. Karena banyak orang kaya karena sampah. Yang penting halal lah. Orang yang terbiasa dengan sampah, mohon maaf, itu sampah itu dianggap biasa. Orang yang terbiasa dengan kemaksiatan itu dianggap biasa. Sekarang Bukhari 476. Lama akil abawaya illa wahuma yadinan. Kata Siti Aisyah. Dia menceritakan ayahnya, sahabat Abu Bakar. Ayahnya itu luar biasa, selalu berusaha terhadap agama, belajar dan menjalankan agama ini luar biasa. Wa huma yadinani ad-dina wa lam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fi Rasulullah tarafayn nahari bukratan wa 'ashiyya. Nabi itu bisa dikatakan setiap hari silaturahim ke rumahku. Itu Nabi ya, untuk hal-hal yang penting itu Nabi intensif kadang-kadang silaturahimnya. Karena untuk juga berbicara tentang masalah dunia, masalah dakwah juga. Kenapa masalah dunia juga? Jangan lupa, sahabat Abu Bakar itu dalam keadaan seperti itu tetap beliau itu tajir melintir. Beliau berdagang ke Kufah. Antar negara. Kalau bahasa anak sekarang, antar negara guys gitu, Masya Allah. Jadi waktu belajar, waktu dakwah, waktu dengan Nabi, waktu berdagang, ya berdagang. Sahabat Abu Bakar, tajir melintir kalau bahasa kita. Sampai Nabi mau diberikan mobil, diberi onta itu yang mau hijrah ke Madinah, Nabi nggak mau. Saya terima, tapi saya beli. Kira-kira begitu, saya cicil. Jadi sahabat Abu Bakar. Summa bada li Abi Bakrin fabatana masjidan bifina idarihi fakana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Lalu dalam keadaan darurat waktu di Mekah itu beliau membuat saung untuk sholat, untuk ngaji. Karena waktu itu kalau sholat di masjid kan dimarahi. Karena waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh mereka, belum dikuasai oleh umat Islam, oleh Nabi dan sahabat, sehingga nggak bisa. Jangankan sholat biasa, sholat Jum'ah aja nggak bisa. Padahal perintah sholat Jum'ah sudah datang. Fakana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an fayakifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku 'ainaihi idza qara'al Qur'an fa abza'a dzalika asyrafa Quraisyin minal musyrikin. Karena sahabat Abu Bakar melakukan seperti itu, banyak orang yang tertarik pengen melihat dan banyak orang pengen masuk Islam kalau bahasa kita. Karena khawatir pengaruh pejabat Mekah waktu itu, khawatir diambil oleh sahabat Abu Bakar, dicurigai sahabat Abu Bakar. Kayak orang sekarang, dia berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Rupa-rupanya di mana-mana dibubarkan. Lagu lama itu. Ini Bukhari 476, 2138 sampai 2297, 3905, 4093, 5807, 6079. Yang terakhir 477.
Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjid la yuridu illa salata lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjid wa idza dakhala al masjid kana fi salatihi ma kanat ta'bisuhu wa tusalli ya'ni alaihi al malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdithu fihi. Jadi salat di masjid itu luar biasa pahalanya. Belum usahanya, belum keikhlasannya. Kalau kita berangkat ke masjid, maka yang kanan ini menambah pahala, mengangkat derajat, yang kiri itu untuk menghapus dosa. Lalu begitu kita di masjid, malaikat itu mendoakan kita. Dan selama di masjid kita pahalanya seperti pahala orang yang sedang sholat. Dan didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah dan disayangi oleh Allah selama orang yang tinggal di masjid itu tidak menyakitin orang lain baik fisik maupun ucapan. Demikian, ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.